Sebuah bak mandi mempunyai dua buah keran, yaitu keran besar dan keran kecil. Jika keran kecil dibuka dan keran besar ditutup, bak mandi penuh setelah 60 menit. Jika keran besar dibuka, keran kecil ditutup, bak mandi akan penuh dalam waktu 40 menit. Waktu yang dibutuhkan untuk memenuhi bak mandi jika kedua keran dibuka adalah, untuk menyelesaikan soal ini kita bisa memanfaatkan yang namanya FPB, yaitu faktor persekutuan besar, dimana kita cari dulu faktor dari 60 dan 40 itu bisa dibagi 2, 30 hasilnya. Bagi 2 hasilnya 15, bagi 3 hasilnya 5. Kalau 40 bagi 2 hasilnya 20, bagi 2 hasilnya 10, bagi 2 hasilnya 5. Jadi kalau yang sebelah kanan sudah bilangan prima, berarti pemfaktoran selesai. Ini hasilnya berarti adalah 60 itu sama dengan 2 muncul 2 kali, berarti berpangkat 2 dikali dengan 3 kali 5. Kemudian 40 adalah 2 munculnya 3 kali, 2 pangkat 3 kali 5. Untuk mencari FPB berarti kita cari angka yang sama dengan pangkat yang kecil. Berarti angka 2 ada sama pakai pangkat kecil, berarti 2 pangkat 2 kali 3, di 40 nggak ada, 5 ada, pangkatnya sama. 2 pangkat 2 adalah 4, berarti jawabannya adalah 20. Nah, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk memenuhi bak mandi jika kedua keran dinyalakan adalah 20 menit. Kemarin suhu udara di suatu daerah negatif 15 derajat Celcius, ini berarti sebagai suhu mula-mula. Hari ini naik 7 derajat. Suhu udara pada hari ini adalah naik, ini berarti ditambah, sehingga penyelesaiannya adalah negatif 15 ditambah dengan 7. Hasilnya adalah negatif 8. Nah, jadi pada saat ini suhunya adalah negatif 8 derajat Celcius. Jarak kota Bojonegoro Surabaya pada peta berskala 1:550 adalah 20 cm. Jarak sebenarnya adalah, kita harus tahu rumus dari skala, jarak sebenarnya dan jarak pada peta. Biar mempermudah itu kita bisa menghafal segitiga rumus ini, dimana skala itu adalah jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Kalau kita ingin mencari jarak sebenarnya, berarti ini tinggal kita tutup, menyisakan JP. Nah, kalau ada atas bawah berarti dibagi JP dibagi S. Nah, letaknya ada, berarti jarak sebenarnya adalah jarak pada peta dibagi skala. Nah, di situ kita harus sajikan skalanya itu dalam bentuk pecahan 1:150. 1/550.000 itu kita tuliskan dengan jarak pada petanya 20, skalanya kita tuliskan dalam bentuk pecahan 550.000. Nah, pembagian oleh pecahan berarti kita ubah menjadi perkalian 550.000 per 1. Nah, kalau ubah dari perkalian itu
dikali dengan 20. Dengan kita hitung yang 2 kali 5 aja. Jadi biasakan kalau ada 00 hitung angka yang depan aja, atau angka yang bukan 2 kali 55 adalah 110. Nolnya ada 1, 2, 3, 4 ya. 1, 2, 3, 4. Berarti 11.000 ini masih sentimeter. Nah, kalau ke kilometer berarti nolnya kita hilangkan 5. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti jarak pada peta kemudian dengan skala 1:550, jarak sebenarnya adalah 110 km. Jawabannya yang C. Sebidang kebun berbentuk segitiga siku-siku. Panjang sisi miringnya 35. Panjang salah satu siku-sikunya 21. Berapakah panjang siku-siku yang lain? Nah, ini berarti bisa kita selesaikan dengan teorema Pythagoras. Nah, kalau kita tuliskan ilustrasinya berarti seperti segitiga siku-siku sisi miring 35. Salah satu siku-siku, nah berarti sembarang. Misal di sini ini X berapa? Kalau selain sisi miring berarti nilai kuadratnya itu adalah pengurangan sisi miring dengan sisi yang lain. Jadi X kuadrat adalah 35 pangkat 2 dikurangi 21 pangkat 2. 35 pangkat 2 itu adalah 100.225, kemudian 21 pangkat 2 adalah 441. Nah, kalau kita kurangkan di sini berarti kita boleh 4, 8, kemudian 7. Kemudian kita lihat berarti nilai X adalah akar dari 784. Nah, di sini adalah angka 4. Berarti perkalian yang menghasilkan angka 4 itu nanti jawabannya adalah yang akhirannya 6. Kalau akhiran ini berarti salah. Bukan 6 ya. Yang akhirannya 8. Itu kita peroleh yang akhirannya 8. 8 kali 8 itu kan akhirnya 64. Nah, berarti kita pilih yang 28. Karena 28 kali 28 adalah 780. Sebuah aula berbentuk balok dengan ukuran panjang 10 meter, lebar 8 meter, tingginya 4 meter. Ini ingin dicat bagian dalamnya dengan biaya 40.000 per meter persegi. Seluruh biaya pengecatan aula adalah, bisa kita ilustrasikan dulu. Misal di sini ada sebuah balok. Nah, kemudian memiliki panjang 10, lebar 8, tingginya 4. Yang akan dicat itu adalah bagian yang pinggir-pinggir aja, berarti kan dinding itu kan berarti ada daerah sini, depan belakang, sana samping ini, samping kiri, samping kanan, sama
sama yang belakang. Nah, berarti bagian atas dan bawah itu tidak usah dihitung. Sehingga kalau kamu melihat di sini berarti luasnya itu sama dengan ada dua sisi yang sama, yaitu depan dan belakang dengan instrumen panjang sama tinggi. Berarti 2 kali panjang kali tinggi dijumlah dengan yang samping ini. Ada 2 juga, berarti 2 kali instrumennya adalah lebar kali tinggi. Kita masukkan nilainya masing-masing. 2 kali 10 kali 4 ditambah 2 kali 8 kali 4. 20 kali 4 adalah 80. 16 kali 4 kalau 8 kali 8 adalah 64. Nah, jadi luasnya adalah 144 meter persegi. Yang ditanyakan adalah biayanya. Nah, biaya tinggal kita kalikan luasnya, yaitu 144 dikalikan dengan per meternya 40.000. Jadi 144 kali 4, 4 kali 4 adalah 6, 4 kali 4 6 7, kemudian 4 kali 1 4 tambah 1 5, 5 7 6, nolnya 4 1 2 3 4. Jadi biayanya adalah 5.760.000. Pada bidang koordinat titik A negatif 3, negatif 3, B 2, negatif 3, dan C nya 4,3, terus D. Nah, ternyata kalau dihubungkan akan membentuk jajar genjang. Maka koordinat titik D adalah, bisa kita gambar terlebih dahulu. Berarti di sini untuk koordinatnya kita lihat di sini yang paling negatif adalah untuk X itu negatif 3 terbesar 4. Ini adalah nolnya. Nah, kalau kiri negatif, kalau kamu positif, 5. Kemudian untuk yang Y dari negatif 3 sampai 3. Nah, di bawah ini 1 2 3 4 5. Kemudian min 1 min 2 min 3 min 4. Nah, kemudian kita tinggal masukkan titik A negatif 3, negatif 3 untuk A. Kemudian B 2,3, negatif 3, 2 negatif 3 juga. B. Kemudian untuk C 4 3, 4 3 4, kemudian Y nya 3. Kemudian untuk yang D, nah, dari kita lihat di sini berarti titik D itu pasti bukan D, C. Titik
D itu pasti ada di sebelah kirinya D. Nah, kemudian Y-nya pasti 3. Kemudian kita lihat jaraknya. Karena jajar ginjal itu kan bentuknya harus sama nih, antara jarak ini dengan ini itu kan sama. Posisi satu jajar kan sama. Jadi kita hitung aja ada berapa langkah untuk dari A ke B, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, berarti 7 langkah, sehingga jarak C ke D nanti juga 7. Kebanyakan. Kita ulangi, B-nya di 2 ya. Nah, berarti kita mulai dari A sampai B 1, 2, 3, 4, 5. Antara 5 langkah, berarti dari C juga 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti ada di negatif 1, kemudian di 3. Berarti D-nya adalah negatif 1,3. Siswa kelas 6 SD Pandawa berjumlah 36 orang. Dari jumlah tersebut, 5 orang berangkat sekolah dengan perjalanan kaki. 5 orang jalan kaki. Kemudian 8 orang diantar mobil. Kemudian 11 orang naik becak, sisanya sepeda. Yang ditanyakan adalah modus. Modus ini berarti adalah nilai yang paling sering muncul. Berarti kita harus tahu dulu masing-masing nilainya untuk mengetahui modusnya. Kita berarti harus hitung yang sepeda ini berapa. Ini berarti 36 dikurangi dengan hasil penjumlahan yang sudah diketahui. 5 tambah 8 tambah 11. Berarti 36 dikurangi 24. Hasilnya 12. Nah, setelah itu kita bandingkan masing-masing. Ada 5, 8, 11 sama 12. Nah, berarti yang paling banyak itu kan 12 nih angkanya. Berarti yang terbanyak modusnya berarti adalah sepeda. Data berikut ini merupakan nilai ulangan matematika yang diperoleh Armin. Kita kembali ketemu modus. Nah, jadi kalau modus ini nggak perlu diurutkan, tinggal kita lihat berapa kali angkanya itu keluar. Misal dari 5 dulu udah keluar berapa kali? 5 itu berarti adalah 1, 2, 3, 4. 5-nya 4 kali. Kemudian untuk 6 itu muncul 1, 2 kali aja. Untuk 7 itu 1, 2, 7-nya juga 2 kali. Kemudian 9 itu 1, 2, 9 2 kali. Nah, di sini 10 enggak ada. Berarti dari sini kita bisa lihat yang paling sering muncul adalah angka 5, itu sebanyak